Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan seandainya tahun-tahun akan datang ini masih diberi kesempatan umur, maka aku akan berpuasa. Ternyata belum sampai puasa Rasulullah sudah wafat. Jadi sunnah Tasu'a ini namanya sunnah hamiyah, sunnah cita-cita Rasul. Ada sunnah itu kauliyah, kauliyah itu ucapan. Ada sunnah fi'liyah, fi'liyah itu perbuatan. Ada sunnah takririyah, itu ketetapan. Ada sunnah hamiyah, itu cita-cita. Kira-kira apa nih Bapak? Oh insyaallah ya, alhamdulillah. Ada yang puasa besok juga, Yaumul Asyura. Kalau Asyura ini memang Rasulullah sudah melakukannya. Dan puasa Asyura ini sebelum Ramadan sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pertama kali disampaikan kepada para sahabat, Rasulullah itu telat menyampaikan pertama kali. Nah, sabar ini ujian. Jadi Rasulullah itu jam 9, jam 10 pagi itu wara-wara kepada sahabat. Hari ini hari Asyura, harus puasa. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya sudah sarapan. Gimana ini?" "Ya sudah, puasa. Yang sudah sarapan puasa." Pahalanya bagaimana Rasul? Pahalanya sama. Jadi yang sarapan pun suruh berhenti puasa. Tapi makna hadis ini bukan besok itu sarapan dulu terus puasa. Ini karena nggak tahu kalau Yaumul Asyura. Bahkan ada yang puasa sebulan penuh Bapak Ibu. Karena memang hadisnya sahih. Tapi secara umum afdhalus shaum ba'da Ramadan syaumu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Ada yang puasa 3 hari juga, 9, 10, 11. Semuanya sunnah. Tinggal kemampuan fisik kita silahkan. Mau puasa sebulan full, monggo. 3 hari, monggo. 2 hari, sekarang dan besok, monggo. Sehari pun, no problem. Ada yang tanya lagi, kalau tidak puasa Pak Ustaz, ojo takon. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan keluarga yang sakit disembuhkan Allah. Mudah-mudahan ada yang punya masalah diberikan jalan keluar. Mudah-mudahan yang punya urusan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan. Hari ini, bulan ini adalah bulan yang mulia. Semoga kita mendapatkan berkah dari bulan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa saya mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh merdeka. Saya mulai tanggal 16 itu sampai kemarin siang itu bersama gubernur. Makanya saya hafal itu tagline-nya itu ya. Saya hafal betul. Dan kemarin kita challenge juga sebelum upacara di Gerahadi berjalan kaki 17 kilo. Dan saya sukses. Tangi turu kemeng. Dari Masjid Al-Akbar sampai ke patung Jalan Sriva Jaya Mahe Tanjung Perak 18 kilo berjalan kaki. Gimana kita challenge Pak RT? Jalan dari mana? Dari pos ke pos ya. Jadi apa namanya? Ya tidak ada hal yang istimewa, cuma buat kenang-kenangan saja. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar. Saya akan baca satu hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud At-Tirmidzi dari Utsman ibnu Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin." Oh iya, jadi nggak apa-apa loh Pak, diminum loh Pak. Oh ini sunnah juga. Dan ini puasanya puasa nisbah namanya. Artinya Nabi itu kan diprotes sama sahabat. Ini saya jelaskan dulu biar nyantol. Nabi kenapa harus disuruh puasa tanggal 10 Muharram? Ini kan puasanya orang Yahudi. Terus Nabi bertanya, tanyakan ke orang Yahudi kenapa puasa di tanggal 10. Singkat cerita, karena tanggal 10 itu mereka mensyukuri keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi bersabda, kalau mereka saja itu mensyukuri keselamatan Nabi Musa, tentunya aku lebih berhak untuk itu. Oh, Nabi Musa juga nabiku. Nah, supaya kalian tidak menyamai Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelumnya. Jadi yang Tasu'a ini kan supaya tidak menyamai Yahudi. Jadi boleh. Kalau puasa sunnah itu nanti ada yang ngajak sarapan, gimana Pak Ustadz hukumnya? Kamu tanya serius ini ya, tanya saya, wajib sarapan. Terus bagaimana urusan syariatnya? Apakah setelah sarapan puasa lagi? Ya enggak, sarapan kok puasa lagi. Kan ada yang punya pendapat, karena ini kan diajak Pak Ustadz, jadi saya sarapan kemudian puasa lagi. Terus pertanyaannya, nanti kalau ada yang ngajak makan siang, makan lagi. Ya wis lah. Sebenarnya kalau panjenengan pengen puasa sunnah yang terbaik itu apa? Puasa sunnah yang terbaik dalam hadis itu apa? Puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Itu terbaik sudah. Katanya Rasulullah, sebaik-baik puasa itu ya puasa itu. Ada yang mengamalkan ini Pak? Enggak ada ya. Kalau enggak ada enggak saya jelaskan sudah. Enggak ono aja. Ma min abdin, siapa seorang hamba, tidak ada seorang hamba yaqulu, yang berdoa, membaca fi sabahi kulli yaum, setiap pagi setiap hari, wa masai kulli lailah, dan setiap sore atau malam. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 marrat, 3 kali. Siapa seorang hamba di pagi hari dia baca ini, di sore hari dia baca ini. Berapa kali? 3 kali. Apa kata Rasul? Lam yadurruhu syai'un, orang ini tidak akan ditimpa bahaya oleh apapun, bahaya apapun. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dulu Bapak Ibu caranya yang hafal ini dulu ini doa ini jarang yang hafal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Sekarang itu banyak yang hafal karena adanya corona ini. Siapa sudah hafal semua nggih? Alhamdulillah. Dulu nggak hafal. Ya saya sendiri bersyukur ada corona ini. Bersyukur gimana Pak? Banyak zikir-zikir, doa-doa yang dulu itu orang nggak pernah baca, sekarang baca semua. Siapa yang tahu li khamsatun? Li khamsatun itu kan doa top itu Bapak. Dulu nggak ada yang hafal, sekarang hafal semua. Ada ciri-ciri itu hafal. Dari pujian nang masjid biasa. Li khamsatin udfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima
Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Tidak ada yang tahu doa ini. Siapa yang tahu doa ini? Bismillahilladzi la yadurru. Siapa yang tahu doa ini? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang tahu? Sekarang tahu semua. Apakah nunggu harus ada corona dulu baru menghafal doa ini kan? Tapi alhamdulillah Pak, saya sudah tahu sebelum ada corona Pak. Jadi tidak ada kesan tambal butuh. Donga iki diwaca nek ana maksude tok, nek ana maksude ya gak diwaca. Jadikan ini sebagai doa rutin atau istiqomah. Cukup baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, tidak akan tertimpa bahaya apapun. Saya yakin Pak, aku yakin saya. Kalaulah ditimpa itu pasti akan membawa berkah daripada yang tidak ditimpa. Apakah orang seperti ini tidak bisa sakit Pak? Kira-kira? Ya bisa. Cuman sakitnya itu baik. Sakitnya itu baik, tidak membahayakan dirinya. Jangan dikira sakit itu jelek loh Pak, sakit itu baik. Saya kecelakaan itu Bapak Ibu, Masya Allah ya, itu belum ada pandemi COVID waktu itu. Yang sambang ke rumah sakit itu sampai absen Pak, sampai harus ada security yang ambil antrian. Subhanallah. Nah namanya istri itu kan tugasnya istri apa itu? Istri itu kan ya sekretaris pribadi ya, bendahara pribadi. Ditulis kabeh koyo buwan ngono. Iki om sapa sudah. Setelah sembuh pulang, istri saya bilang kepada saya, nek tak hitung-hitung iki berdasarkan kalkulasiku, saya meniki nang rumah sakit kecelakaan iki luwe untung timbang enggak. Ini kan kayak enak ngoten Pak omongan, tapi mau salah dibawan loro terus. Itu namanya sengsara membawa nikmat. Ya dhek sing ngitung enak nek ngrasakno loro ning piye. Jangan sampai tidak baca ya Pak Bu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa tertimpa bahaya oleh suatu apapun di bumi dan di langit. Dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau ini harga mati, jangan sampai nggak dibaca Pak. Kita butuh sekali ini. Kita butuh sekali. Ada hadis lain dari Abu Dawud, lam tusibhu faj'atu bala, tidak akan tertimpa musibah atau bala atau bencana yang mendadak. Orang yang baca ini tidak akan tertimpa bahaya. Yang kedua, tidak akan tertimpa bencana yang mendadak. Tsumma qala hina yumsi wa hina yusbih. Kemudian dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqullah haqqan 'ala Allah taala ayyurdi. Barang siapa yang membaca ini pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah akan meridhai dia. Hak Allah untuk meridhai dia. Kalau Allah sudah meridhai Bapak Ibu, hidup ini aman. Tidak ada yang bisa mengamankan hidup ini kecuali Allah ridho. Dan untuk menggapai ridho Allah itu ya terapinya dengan wirid ini. Ini wajib, ini saya wajibkan. Nanti ada wirid yang memang tidak wajib, tapi anjuran yang sangat. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim la yadurru wajib Bapak Ibu. Jadi kan gak wiritan iki lah ya apa kok. Terus raditu billahi rabba wajib. Apalagi zikirnya tidak terlalu panjang.
Raditu billah pun apa nggih? Dinyanyikan itu lho. Mahir Zain itu lho. Raditu billahi rabba. Nggih. Pun melok-melok nyanyi Bu mboten eco. Pun nggih eco Bu di hadapan suami. Ya Allah, suaminya mantu-mantu. Kenapa Pak? Suara mama enak. Enggak enak lah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas. Ini panjang Bapak Ibu. Man qala hina yusbihi wa hin aw yumsi, siapa yang baca ini pagi hari atau sore hari, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi fa in qalaha arba'an a'taqallahu ta'ala minan nar. Barang siapa yang membaca doa tadi Bapak Ibu yang telah saya baca, maka niscaya Allah akan membebaskan seperempatnya dari api neraka. Itu kalau baca satu kali. Apabila dibacakan dua kali, maka Allah akan membebaskan setengah dari api neraka. Kalau dibaca tiga kali, Allah membebaskan 3/4-nya dari siksa neraka. Dan apabila diucapkan 4 kali, maka Allah membebaskan dari seluruh siksa neraka. Jadi sudah aman Bapak Ibu. Tapi panjang ya doanya, ditirukan nggih. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ini bacaannya. Panjenengan karena sudah membaca satu kali, maka dibebaskan dari 1/4 dari api neraka. Kurang terlalu perapat ya. Dibaca 4 kali setiap hari. Ini memang tidak umum Bapak Ibu, doa ini jarang orang baca, ini jarang sekali. Berikutnya dari Abdullah bin Ghannan Al-Bayadhi, man qala hina yusbih, siapa yang membaca setiap pagi. Kalau ini ada dalam doa pagi Al-Ma'surat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukr faqad adda syukra yaumihi wa man qala misla dzalika hina yumsi faqad adda syukri lailati. Siapa yang membaca doa ini di pagi hari, maka dia dicatat menjadi orang yang ahli syukur di pagi hari itu. Sudah dianggap syukur dia. Dan kalau dibaca sore hari, maka dia dianggap syukur di sore hari itu. Sama tiroakan ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Berikutnya hadis dari Abdullah Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilahnya banyak sekali Bapak Ibu. Minta sehat
ya, minta diberikan kebaikan dalam agama, minta ditoto dalam urusan dunia, dalam urusan keluarga, dalam urusan harta benda, minta ditutupi auratnya atau aibnya. Nanti saya ceritakan beberapa hal ya. Apa doanya ini, Pak? Ini saya juga mengamalkan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ini ada dalam Al-Mansurah. Nggih jenengan tilaken nggih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamika an ughtala min tahti. Insyaallah. Kalau udah panjang-panjang ini ditulis di kopi, ditaruh di kamar gitu ya, dibaca. Boleh Pak ditaruh di depan kompor, karena kalau masak kan lama ibu-ibu sambil baca itu. Akhirnya gosok tahu nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan lahir batin di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, urusan duniaku dan keluarga serta hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku, amankanlah kesehatanku. Ya Allah, lindungilah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Dan aku juga berlindung dengan keagunganmu agar tidak dibinasakan di alam barzakhu nanti, dari bawahku juga. Ini doa top ini Bapak Ibu. Saya kira kita semua juga butuh ini ya, butuh sehat, butuh dicukupi dunia, diselamatkan akhirat, diselamatkan agamanya, diselamatkan dunianya, selamatkan keluarganya, hartanya, ditutupi auratnya, ditutupi aibnya. Saya kapan itu didatangi oleh seorang perempuan Pak, di kantor. Perempuan ini kategorinya nilainya 85. Bapak-bapak wes, tapi bapak ngerti ya level-level itu. Itu gue hitung bulu gue kena ditelok lah. Ini sore suwita samit-amit cabang bayi. Minta solusi kepada saya. Usianya 32 tahun, janda anak 2. Angel. Saya butuh solusi Pak Ustadz. Solusi apa Mbak? Memang pernah ngaji kepada saya tapi tidak aktif. Saya ini dijanjikan dinikahi oleh seseorang. Seseorang maksudnya, kalau saya mau cerita silahkan, nggak menyebutkan juga saya tidak butuh mendengarkan itu. Saya Pak Ustadz pasti kenal ini orangnya. Orang Green Taman Sari. Enggak Pak. Loh, ini ulama besar, Profesor Doktor Kiai Haji. Belakangnya banyak, ono MA, ono Oppo, MM, SMS barang. Tapi sebelum dia menikahi saya, keburu meninggal kemarin. Terus ono apa Mbak saya meniki?
urusannya. Ini gimana solusinya ini? Lho ya mati jarno wis gak usah dalan lanang liyane. Tak marah nang ngono. Nang sememi ku akeh sing lanang-lanang sing tapi dhek kan njaluk sing profesor dokter Kiai Haji. Orang ini terhormat, saya pasti tidak menyebutkan namanya karena itu kalau sudah viral bahaya Bapak Ibu. Orang ini kan orang terkenal sekali, masyhur ya, baik di offline maupun online ini masyhur orang ini. Sudah kemana-mana ada orang meninggal, terus baru ada perempuan yang datang. Tapi nyaris orang tidak tahu kejadian sampai beliau ini wafat. Itu kan artinya Allah menutupi tadi, menutupi aibnya itu. Dan saya tidak menganggap itu beliau enggak, karena manusia itu kan ada sisi salah, ada sisi khilaf, macam-macam ya biasa Pak. Itu sudah profesor doktor Kiai Haji loh iso khilaf itu. Apa mana sih gak ada profesor gak ada Kiai Haji ini tambah nemen. Tapi ingat Bapak Ibu, sebenarnya Allah Ta'ala menutupi aib kita itu ada dua cara. Ya pertama dengan doa tadi, Allahumma stur aurati wa amin rawati, kan doanya begitu tadi. Yang kedua itu ya panjenengan jangan suka mengungkap aib seseorang. Jangan suka mengungkap aib seseorang. Terus bagaimana Pak kalau cerita dengan hikmah? Ya ambillah cerita tapi dengan inisial. Tadi kan tidak tahu Pak, sama saya menyebutkan Profesor Dr. Kiai Haji, siapa tidak tahu kalau inisialnya. Jangan kemudian diginikan, itu loh, namanya Profesor Dr. Kiai Haji MZK, ya jelas Muzaki itu lah. Oh MZK, inisial itu hanya satu saja, MZ mengenai. MZK siapa itu? MZKI, terus mengenai. Itu kalau sama menyebutkan sesuatu kena undang-undang ITE sampai. Tapi kalau cerita panjang lebar tanpa menyebut nama tidak kena. Contoh, ada kawan di YouTube itu mungkin Bapak Ibu sudah nyetel itu ya. Ceramah, bilang begini dia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau punya anak yang hobinya itu bohong, bujuan, anak ini berpotensi jadi presiden. Kalau Anda ini punya anak kok pendiam aja, ini berpotensi jadi wakil presiden. Ini kan di YouTube ini, nggak kecekel ya. Hanya ini kan ngomong. Mau dari mana undang-undangnya nggak nyebut apa-apa? Presidennya presiden Amerika, presiden. Tapi kalau sudah menyebut nama, waduh ya langsung, nggak usah nunggu dia turun panggung cuti dia. Undang-undang ITE itu begitu Pak. Jadi jangan, terutama yang sering ceramah-ceramah ini. Saya beli anak bujuan gitu. Saya jadi presiden. Nauzubillah min dzalik. Bujuk. Ini PPKM diperpanjang nih Pak ya. Sampai kapan? Jadi itu kan dibikin meme atau gimmick dia YouTube itu. Ada yang bertanya, PPKM ini diperpanjang atau tidak? Sakarmu. Kalau diperpanjang sampai kapan? Semua terserah padamu. Itu kan ada gimmick gitu ya Bapak. Terakhir kemarin ada gimmick baru. Sampai kapan kira-kira diperpanjang? Sampai bongkok kabeh. Nah, itu kreativitas anak-anak itu ada meme, ada gimmick-gimmick yang dijadikan saat itu, masya Allah luar biasa, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ujian kita ini banyak Pak. Mimba ini ID. Jadi ujian itu berasal dari dirinya sendiri bisa, dari istrinya, suaminya bisa, dari anaknya, dari mertuanya, dari tetangganya. Ada juga ujian itu dari pemimpinnya. Banyak model ujian. Dan sekarang Bapak Ibu, kita ini diajari oleh Allah menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ini kan nyambut gawe Pak Buge,
Nyambut gawe setelah dapat gaji, dapat bayaran itu dipotong pajak. Ada PPN-nya. Kalau PPN kami ini ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung. Itu yang perusahaan ya. Kalau tidak swasta ya tetap ada pajaknya. Buktinya oma ono pajeke. Mobil pajak, sepeda motor pajak. Arek bayi lahir ono pajeke. Kemarin itu belum diputuskan. Sing tuku beras, tuku sembako kayak pajak bisa. Untuk siapa pajak itu? Untuk bayari pemerintah. Tapi giliran ada PPKM seperti ini, ya tidak ada kontribusi sama sekali. Itu namanya ujian. Tidak usah terlalu dipikir. Oke? Dipikir, ya, nggak usah terlalu dipikir. Nek nuturi enak lah. Ojo tak dipikir. Wong urusan weteng kok gak mikir iki ya apa. Bedanya Indonesia, Amerika sama Cina Bapak-bapak. Ini aja dulu lah. Amerika itu Bapak, karena negara sekuler. Amerika itu membebaskan semua masyarakat untuk demo, protes nang pemerintah. Tapi kon golek dhewe, panganmu golek dhewe, panganmu golek dhewe, tapi kon bebas ngeritik pemerintah, gak dicekel, gak dipenjara. Itu Amerika. Kalau Cina, mangane ditanggung pemerintah, tapi kamu tidak boleh demo, tidak boleh kritik. Kritik demo cekal penjara. Indonesia mangane golek dhewe ya gak oleh protes ngono lho. Nah, jadi Indonesia itu dua-duanya. Amerika dijupuk, Cina ya dijupuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup endi ngaji. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Iki lamu rada akeh yo ngaji lamu. Kemudian dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membaca doa ini sebelum tidur. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhidun bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'thama. Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdik. Ini juga asing kita doa dengan ini karena kita enggak pernah baca. Ini mau tidur ini. Saya mentirakan nggih. Allahumma inni a'udzubika biwajhikal karim wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhidun binasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'thama. Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdika. Ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu yang mulia dan kalimatmu yang sempurna dari kejahatan makhlukmu, ya Allah. Engkaulah yang bisa menyingkirkan hutang dan dosa-dosa kami. Ini yang punya hutang ini diamalkan ya Pak ya. Mau tidur nanti tahu-tahu pagi-pagi itu ada yang notok pintu, tek 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 tek. Sinten nggih? Kula Cakno. Loh, Cakno. Ampun Cakno. Sampe nagih hutang ta? Mboten. Kula mriki niki justru ngomong ten sampean. Utang-utang sampean sing pirang-pirang 10 juta niku pun kula colaken. Gara-gara. Saya coba nggih, taruh. Lah enten sing notok injing niku.
Tak 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 tak, BDAM. Ya Allah. Tuh kok kalau niki nek ngaten-ngaten yakin. Kalau niki yakin betul dan apa namanya Bapak Ibu? Tidak tahu, saya itu yakin betul dengan doa-doa seperti ini. Salah satu rezeki kita itu apa Bapak Ibu? Rezeki kan banyak modelnya. Rezeki itu gini, kita ini butuh duit, itu gampang dari utangan itu rezeki. Saya main nggak ada duit butuh, terus utang itu gampang. Mantan utangnya gampang oleh nyauri, itu rezeki. Dan itu semua bisa diterapi dengan doa-doa seperti ini. Mau nggak saya menamalakan ini? Yalah, enten mau dalan nih. Minimal itu gini Pak. Ya, kadang-kadang kan waspada jatuh tempo, nyenengan telepon. Mbak, aku ini saya bayar utang, tapi aku kurang duit alam Mbak, sudah dipikir Mbak. Ojo dipikir, maksudnya ojo dipikir tapi bayaran. Mboten maksud ulang enten Bapak Ibu. Wis ta lah Mbak kawin dhisik wis gak apa-apa, aku gak apa-apa karena masalah. Nek gak saiki ulang ngarep gak apa-apa. Loh, kata-kata ini tuh rezeki loh. Bagi orang yang terlilit hutang. Jadi jangan pernah kita itu menerjemahkan rezeki itu dengan kebendaan uangnya itu enggak. Saya nyaur utang terus sampai sing nyaur gak gelem nerima, diolor luar biasa. Terus gawe sih tak gawe gak apa-apa wis. Ngono wae kok. Ngono wae kok gampang lah, gampang. Itu bagian daripada. Jadi doa ini jangan diremehkan Bapak Ibu karena ini luar biasa. Khususnya apa-apa yang terjadi. Terus ada lagi. Allahumma ya Allah, tidaklah bermanfaat seseorang tanpa ketetapan dari Engkau, dan Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha suci Engkau dengan segala puji bagi Engkau. Ini saya kira cukup Bapak Ibu ya, cukup panjang ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un. Ada lagi raditu billahi rabba. Ada lagi Allahumma inni asbahtu. Ada lagi Allahumma ma asbahabi. Ada lagi Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Yang terakhir tadi Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim. Mudah-mudahan bisa mengamalkan Bapak Ibu dan benar-benar bisa merubah nasib kita, ya, bisa membawa kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Pun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.